Ya, kita lanjutkan. Setelah kita membahas konsep jarimah atau tindak pidana dalam hukum pidana Islam atau jinayat, kita akan membahas konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam atau dikenal dengan istilah al-mas'uliyah al-jinaiyah. Al-mas'uliyah itu pertanggungjawaban. Al-mas'ul itu tanggung jawab. Al-jinaiyah itu hukum pidana Islam. Jadi pertanggungjawaban pidana seringkali di dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah al-mas'uliyah al-jinaiyah. Apa pengertian dari pertanggungjawaban pidana atau al-mas'uliyah al-jinaiyah? Jadi ajaran pertanggungjawaban pidana itu merupakan konsep untuk menilai apakah pada saat melakukan jarimah atau tindak pidana, pelaku merupakan orang yang patut dicela atau dipersalahkan atas perbuatannya. Karena orang yang melakukan jarimah atau tindak pidana tidak serta-merta atas perbuatannya itu pelaku patut untuk dicela atau dipersalahkan. Misalnya, jelas orang gila melakukan jarimah sarikoh atau pencurian. Tetapi orang gila itu merupakan orang yang tidak patut dicela atau dipersalahkan atas perbuatan pencurian yang dia lakukan. Sama halnya dengan anak kecil. Anak 2 tahun, 3 tahun mengambil barang milik orang lain atau memukul orang. Namanya anak kecil ya, iseng, memukul, itu penganiayaan, al-jarhu. Tapi tidak serta-merta orang yang melakukan al-jarhu itu patut dicela atau dipersalahkan atas perbuatannya. Itulah yang dipelajari di dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Yaitu untuk menilai apakah pada saat melakukan jarimah atau tindak pidana, pelaku merupakan orang yang patut dicela atau dipersalahkan atas perbuatannya. Ajaran pertanggungjawaban pidana ini membicarakan kesalahan atau dalam bahasa Latin biasa disebut dengan mens rea atau dalam bahasa Inggris disebut dengan guilty mind. Kalau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan qasdul jinai. Mens rea, guilty mind, qasdul jinai ini sifatnya adalah abstrak yang menyangkut sikap batin seseorang. Maka bedanya dengan jarimah, kalau jarimah atau tindak pidana itu sifatnya konkret, pencurian, penganiayaan, pembunuhan itu konkret, bisa dilihat. Tetapi kalau pertanggungjawaban pidana itu bersifat abstrak, tidak bisa dilihat. Karena apa? Karena menyangkut sikap yang ada di dalam batin seseorang. Ini pertanggungjawaban pidana. Nah, di dalam hukum pidana ada asas yang sudah sangat dikenal yaitu Geen straf zonder schuld. Geen straf, tidak ada pidana. Zonder schuld, tanpa ada kesalahan. Jadi bukan hanya asas nullum delictum nulla pona sine praevialege. Bukan hanya asas yang menyangkut suatu perbuatan di mana pelakunya baru bisa dipidana manakala perbuatannya itu dilakukan setelah ada peraturan yang mengaturnya. Tetapi juga ada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Makanya mutlak untuk menjatuhkan pidana atau hukuman kepada seseorang harus ada al-jarimah atau tindak pidana dan ada pertanggungjawaban pidana. Atau al-mas'uliyah al-jinaiyah. Ya, ini konsepnya yang tadi saya sampaikan sama sebenarnya antara tindak pidana dengan tindak pidana Islam secara umum. Maka sebenarnya konsep umum hukum pidana kita itu sudah sama dengan konsep di dalam hukum pidana Islam atau jinayat. Maka sangat berlebihan kalau mengatakan hukum pidana Indonesia itu merupakan hukum kafir. Kenapa? Karena dari konsepnya itu saja sudah sama. Meskipun ada perbedaan, tetapi bukan berarti meniadakan adanya relevansi antara yang ada dalam hukum pidana dengan hukum pidana Islam. Jadi tidak kemudian karena belum sempurna dianggapnya itu sebagai hukum kafir. Padahal ada kaidah mala yudrok kullu la yutrok kullu.
Kalau ada yang belum sempurna, itu bukan berarti semuanya dianggap tidak ada atau semuanya tidak dilakukan. Jadi tetap yang sesuai itu harus dianggap sesuai, tidak boleh diabaikan sekalipun belum ada yang belum sempurna. Ya sama di dalam hukum pidana, penjatuhan sanksi pidana atau dalam hukum pidana Islam disebut dengan al-uqubah harus didasarkan pada dua syarat pokok. Yang pertama, seseorang harus secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana atau al-jarimah. Kemudian yang kedua, syaratnya pada saat melakukan tindak pidana, dia merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau al-mas'uliyah al-jinaiyah. Jadi al-jarimah plus al-mas'uliyah al-jinaiyah baru ada al-uqubah atau sanksi. Sama dengan dalam hukum pidana. Ada tindak pidana plus pertanggungjawaban pidana baru ada sanksi pidana. Ini konsep umum yang sama antara hukum pidana dengan hukum pidana Islam. Ya, bagaimana terkait dengan sifat dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam? Di dalam hukum pidana Islam, pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada individu, orang yang melakukan tindak pidana atau al-jarimah, dan tidak dapat diambil alih oleh orang lain seperti pada masa jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah itu ada penebusan. Misalnya A membunuh B, itu yang dihukum bukan yang membunuh, tetapi bisa jadi ada orang yang menggantikan untuk menerima sanksi. Itu pada masa jahiliyah. Misalnya ada kepala suku membunuh anggota suku yang lain, harusnya yang dihukum kepala suku itu, tetapi karena tidak selevel, maka digantikan oleh salah satu anggota suku di mana kepala sukunya itu menjadi pembunuh. Berarti apa? Ada pengalihan pertanggungjawaban. Tetapi dalam hukum pidana Islam, setelah lahir Islam, maka pengaturan di dalam masyarakat jahiliyah sudah dianulir dan diganti dengan konsep yang baru bahwa pertanggungjawaban pidana itu dibebankan kepada individu, tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Maka konsekuensinya ketika pelaku jarimah meninggal dunia, maka kasusnya akan selesai. Karena tidak bisa digantikan oleh ahli warisnya. Berbeda dengan perkara perdata. Dalam hukum pidana pun juga sama. Tidak ada pengalihan tanggung jawab. Ada orang yang mencuri, ya sudah, orang yang mencuri itulah yang dihukum. Sekalipun ada salah satu anggota keluarga yang merelakan dirinya untuk dihukum. Menggantikan pelaku sesungguhnya. Itu tidak boleh. Dan kalau meninggal pelakunya maka selesai perkara pidananya. Beda dengan perdata. Kalau orang yang dihukum oleh pengadilan untuk memberikan ganti kerugian dalam perkara perdata, kok dia meninggal dunia, maka akan beralih tanggung jawab itu kepada ahli warisnya. Ya, tetapi dalam hukum pidana Islam ada pengecualian, tapi tidak signifikan, hanya sedikit. Pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada keluarga hanyalah terkait dengan hutang darah atau diat atau ganti kerugian yang disebabkan kerusakan akibat dari kejahatan. Jadi diat, misalnya dalam kasus pembunuhan sengaja dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukumannya berubah dari kisos menjadi diat atau ganti kerugian atau hutang darah. Maka siapa yang bisa membayar? Tidak harus pelakunya yang membayar. Keluarganya pun juga boleh membayar. Dalam kasus Darsem, TKI yang membunuh majikannya di Arab Saudi, karena dianggap motif pembunuhannya itu bisa dihormati, akhirnya dilakukan galang dana oleh masyarakat Indonesia untuk membayar diat yang dipersyaratkan oleh keluarga korban. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya miliaran. Tapi kemudian dibantu oleh negara.
Sama juga dengan Satinah, TKI yang melakukan pembunuhan di Arab Saudi. Siapa yang membayar? Bukan Darsem, bukan Satinah sebagai pelakunya, tetapi yang membayar bisa orang lain. Berarti pertanggungjawabannya bisa digantikan oleh orang lain dalam hal membayar diat. Sama halnya dengan ganti kerugian. Misalnya Anda merusak rumah milik orang lain, hukumannya dalam Islam adalah ganti kerugian. Maka siapa yang bisa membayar ganti kerugian itu tidak harus Anda. Boleh juga yang membayar orang tuanya. Baik orang tuanya menggantikan untuk bertanggung jawab membayar ganti kerugian. Itu boleh. Tetapi selain diat dan ganti kerugian, tidak boleh ada pengalihan beban tanggung jawab kepada orang lain. Jadi prinsipnya adalah individual responsibility atau pertanggungjawaban pidana secara individual bagi orang yang melakukan tindak pidana atau jarimah. Ya, apa kriteria pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana Islam? Nah, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan disebut sebagai mukallaf. Jadi mukallaf itu orang yang dia bisa dibebani tanggung jawab untuk menjalankan syariat Islam termasuk hukum pidana Islam. Itu mukallaf. Jadi orang yang cakap, orang yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dia lakukan. Itu disebut sebagai mukallaf. Apa kriteria seorang mukallaf? Kriteria seorang mukallaf yang pertama, dia memang mampu untuk bertanggung jawab. Ya, kapan dia dianggap mampu bertanggung jawab? Nah, nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, disebut sebagai mukallaf manakala dia melakukan perbuatan dengan sengaja, semi sengaja, atau paling tidak dia alpa atau melakukan suatu tindak pidana atau jarimah karena kesalahannya. Jadi sikap batinnya ketika dia melakukan tindak pidana itu sengaja, semi sengaja, atau paling tidak karena kesalahan atau kealpaan. Dan yang ketiga, dia disebut sebagai mukallaf kalau tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Artinya tidak ada alasan pemaaf. Tidak ada alasan yang bisa memaafkan seseorang ketika dia melakukan jarimah atau tindak pidana. Ini 3 kriteria sehingga kalau 3 ini terpenuhi, orang itu disebut sebagai mukallaf atau dia cakap atau dia dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Ya, terkait dengan kriteria mukallaf, nanti akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang.